Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa lanjutkan pembelajaran kita ya. Pembelajaran yaitu daurah nahwu wa sharaf dengan tema-tema tertentu. Dan tentunya kita di sini tak luput dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tak lupa pula kita kirimkan, panjatkan, berbagi pujian kepada Rabb kita, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kenikmatan tentunya sehingga kita bisa berkumpul sekarang masih istiqomah belajar bersama. Dan juga kita panjatkan salam dan salawat kita kepada Nabi kita, qudwah kita, sosok yang selalu ingin kita temui, sosok yang selalu ingin kita ikuti, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada tabi'in, orang-orang yang mengikuti jejak-jejak beliau setelah zaman para sahabat, dan juga tabi'ut tabi'in, dan juga setelahnya, yaitu ulama-ulama kita ya alhamdulillah masih teguh dalam menempuh jalan menuntut ilmu. Dan juga kepada teman-teman kita yang ada saat ini alhamdulillah yang masih selalu semangat dan bersabar atas jalan, dan tentunya jalan menuntut ilmu itu bukan jalan yang mudah, akhwat. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan masuk di bagian merangkai kata. Kalau kemarin kita mengenal apa itu kalam, dan kalam itu terbagi menjadi ada kata benda ismun, ada kata kerja fi'lun, ada harfun juga. Di sini insya Allah kita akan merangkai. Dan teman-teman yang mungkin tidak sempat hadir, silakan. Alhamdulillah mulai pertemuan kemarin kita sudah mulai merekam dan juga memiliki rekamannya ya. Silakan nonton di sana. Jika ada pertanyaan silakan dikomentari saja videonya. Insya Allah pertanyaannya akan kami insya Allah selalu jawab. Apakah jawabnya dalam bentuk komentar juga atau mungkin supaya insya Allah teman-teman bisa ambil manfaat, kita langsung kirimkan di grup, sampaikan pertanyaan dan juga jawab. Di sini dalam bahasa Arab jumlah atau kalimat itu terbagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kembali Anda sampaikan jumlah adalah kalimat. Setelahnya ada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu apa? Ingat ada kata al-ism, al-ismiyah. Ism itu kata benda, kita pelajari kemarinnya. Cuma di sini ada penambahan huruf ya dan ta, namanya ya nisbah. Taib, jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan kata benda. Semua bentuk kalimat dalam bahasa Arab yang diawali oleh kata benda masuk kategori jumlah ismiyah. Setelahnya ada jumlah fi'liyah. Jumlah artinya kalimat, fi'liyah dari kata fi'il. Ini mungkin teman-teman sudah bisa tebak, yaitu kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Baik. Di sini termasuk pembahasan yang tadi yang Anda bahas, kita baca al-muqaddimah, tanqasimul jumalu, al-jumal itu jamak dari jumlah tadi, fil lughatil arabiyyati ila nau'ain. Ini kok ada spasinya. Ila nau'ain ra'isain. Ra'isain. Jadi dalam bahasa Arab kalimat itu terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama jumlah ismiyah, al-jumlatul lati tabda'u bi ismin, yaitu sebuah kalimat yang dimulai dengan kata benda. Dan umumnya itu adalah ismun atau domir. Ismun itu ya kata benda secara umum atau juga nama orang, atau domir. Domir itu seperti huwa, huma, hum, ana, nahnu, antum, itu semua domir. Atau kita sebut dalam bahasa Indonesia kata ganti. Kalau Inggris mungkin she, he, it yang seperti itu. Ini masuk kategori dhamir. Dan umumnya
itu digunakan sebagai kata yang muncul di awal ketika pembuatan jumlah ismiyah. Nah, insya Allah kita akan bahas lebih jelas di slide selanjutnya. Selanjutnya jumlah fi'aliyah. Tadi kita sudah bahas jumlatul lati tabda'u bil fi'il au bi fi'alin, yaitu kalimat yang mulai atau dimulai dengan kata kerja. Insya Allah dikatakan di sini yusaidu ta'allum hadaini naw'aini minal jumal fi fahmi wa siyagati al-jumali bil lughati al-arabiyyati bi syaklin sahih. Insya Allah kalau antum pahami rumus-rumus dari pembuatan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, ini akan membantu antum dalam memahami kalimat dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena insya Allah akan ditentukan mana topik utama, mana subjek dan mana objek, dan juga mana kata yang datang sebagai penjelas. Insya Allah akan dibahas di sini. Sebisa mungkin, sejelas mungkin kita usah. Nah, kita lanjut. At-ta'rif. Nah, al-jumlah al-ismiyah kita bahas sekarang. At-ta'rif al-jumlatul ismiyah tu hiya al-jumlatul lati tata'allafu minal mubtada wal khabar. Jumlah ismiyah adalah sebuah kalimat allati tata'allafu yang dia itu tertulis minal mubtada wal khabar. Terdiri dari al-mubtada dan ada khabarnya. Ada al-mubtada, ada khabar. Jadi dalam jumlah ismiyah itu ada dua hal yang penting yang harus kita pahami, bahwasanya ada keberadaan mubtada dan ada keberadaan khabar. Kalau mubtada ini ikhwan wa akhwat sekalian, biasanya dia menjadi kata pertama. Jadi kalau dalam sebuah kalimat ada sebuah kata benda yang datang di awal kalimat, yang pertama kali muncul itu namanya mubtada. Ada wal khabar, ada juga namanya khabar. Khabar itu apa? Khabar itu kabar, atau kita katakan penjelas yang biasanya datang untuk menjelaskan si mubtada ini, yang menjelaskan kata benda yang datang ini. Contohnya, ana talibun. Ana itu mubtada, talibun itu sebagai penjelas. Misalnya ana ini siapa? Talibun, pelajar. Jadi talibun itu menjelaskan keberadaan ana. Makanya khabar dekat dengan kata kabar ya. Baik, kita lanjut. Insya Allah kita akan jelaskan dan mungkin latihan tentang bagaimana mubtada khabar itu. Nah, di sini haitsu yakunul mubtada'u isman marfu'an. Oke, di mana dikatakan di sini bahwasanya mubtada itu adalah kata benda yang selalu marfu'. Kalau mungkin teman-teman yang mau belajar pelan-pelan tulisan gundul harus tahu. Berarti kata benda yang selalu datang di awal kalimat itu berarti dia selalu marfu'. Benar, kata benda yang datang di awal kalimat itu selalu marfu'. Karena dia mubtada, dan mubtada itu selalu marfu'. Dan secara umum kalau dia keadaannya marfu', antum bisa tulis itu harokatnya dhammah. Marfu' itu identik dengan harokat dhammah. Kalaupun mansub identik dengan harokat apa? Dengan harokat fathah kalau mansub. Kalau majrur kasrah. Walaupun memang kalau marfu ada tanda yang lain selain harokat dhammah, cuma untuk sekarang kita pahami saja setiap huruf yang berharokat dhammah berarti dia marfu. Atau marfu umumnya dia dhammah. Seperti itu. Semoga difahami. Wal khabaru wal ma'lumah al muta'alliqah bil mubtada. Dan khabar adalah wal ma'lumah, suatu wawasan atau pengetahuan atau kabar, maklumah ya, sesuatu yang telah diketahui, muta'alliqah yang dia itu muta'alliqah berkaitan bil mubtada dengan mubtada. Anda sampaikan tadi khabar datang sebagai penjelas dan atau bahasa Indonesianya kabar yang memperjelas makna mubtada'nya. Wa yakunu marfu'an aidan, dan khabar juga marfu'. Khabar juga marfu'. Nah, cuma kalau mubtada mungkin gampang sekali seperti yang Anda jelaskan tadi, sesimpel itu untuk mubtada. Untuk khabar
ada sedikit mungkin akan insya Allah kita bahas lebih detail karena khobar terbagi menjadi dua juga ikhwan akhwat. Ada khobar ismiyah, ada khobar fi'liyah. Khobar ismiyah mungkin gampang, tapi khobar fi'liyah insya Allah kita akan bahas lebih jelas. Selanjutnya, al-bunyatul asasiyah. Nah, jadi di sini dikatakan apa? Bangunan asasi itu pondasi atau hal yang utama yang harus kita perhatikan ketika membuat jumlah ismiyah. Ini kembali lagi disampaikan. Pertama, al-mubtada dan al-khabar. Nah, dikatakan di sini at-taudih, ini pengulangan saja sebenarnya. Ismun marfu'un, dia kata benda yang selalu keadaannya marfu' yubda'u bihi, yang biasanya muncul atau dimulai dengan kata itu al-kalam. Sebuah pembicaraan, misalnya ana talibun, anta mudarrisun, anti mudarrisatun, berarti yang anti, ana, atau mungkin Muhammadun Rasulullah, Muhammad di sini mubtada karena datang di awal kalimat atau awal kalam. Wa yakun ghaliban ma'rifah. Dan ingat, umumnya mubtada itu selalu ma'rifah. Taib, ma'rifah itu apa? Kalau mungkin ikhwan akhwat ingat pelajaran kita kemarin, ma'rifah itu umumnya ditandai dengan alif walam ya. Nah, kalau di sini yang al-mubtada sama mubtada, perhatikan yang ma'rifah itu yang al-mubtada. Dalam Quran ini bukan ma'rifah. Nah, jadi tanda ma'rifah itu kadangkala menggunakan alif walam atau kadangkala menggunakan yang kata kepemilikan. Misalnya qalami, penambahannya berarti pulpenku, qalamuka, pulpenmu. Nah, yang ka sama ya ini adalah tanda ma'rifah juga. Nah, tapi umumnya seringnya ketika mubtada itu dimulai dengan ma'rifah dengan tanda alif walam. Tapi yang tadi juga bisa. Baik. Tapi dikatakan di sini ghaliban, biasanya kebanyakannya itu ma'rifah. Bolehkah nakirah? Boleh, tapi dengan syarat kita pelajari nanti di bagian agak akhir-akhir supaya enggak pusing. Yang secara umum yang dia ma'rifah dengan sendirinya dikatakan di sini mislah ismil alam awid dhamir. Ismil alam itu nama orang, awid dhamir itu dhamir yang tadi kata ganti. Nah, jadi nama orang itu sudah pasti bisa menjadi mubtada ataupun dhamir. Pertanyaannya berarti nama orang harus pakai alif walam dong? Enggak. Untuk nama orang, ikhwan akhwat sekalian, dia itu adalah kata yang memang sudah ma'rifah dengan asalnya, sama dengan dhamir. Nah, berarti alif walam nggak terpakai dalam nama orang, nggak terpakai. Misalnya Muhammadun, antum pakai al-Muhammadun nggak boleh. Misalnya Fatimah, antum pakai al-Fatimah nggak boleh. Kenapa? Karena nama orang itu sebenarnya sudah ma'rifah dengan sendirinya. Nggak perlu ditambahkan tanda ma'rifah. Kecuali antum pakainya kata benda yang umum, misalnya rumah, masjid. Ketika antum mau jadikan mubtada harus menggunakan tanda-tanda ma'rifah seperti alif walam atau tadi kata kepemilikan juga boleh. Kalau nakirah jarang sebenarnya, cuma boleh dengan syarat. Nanti insya Allah kita pelajari. Untuk sekarang silakan karena di pikirannya antum harus ma'rifah. Ini pengetahuan dasar. Terus khabar adalah al-ma'lumatul muta'alliqatu bil mubtada. Tadi apa? Pengetahuan yang berkaitan dengan mubtada yang umumnya datang sebagai penjelas makna al-mubtada tadi ya. Kabar untuk mubtada. Wa qad yakunu isman, dan bisa jadi khabar itu bisa dia dalam bentuk kata benda, bisa juga sifat au jumlah, atau bisa juga dalam bentuk jumlah kalimat. Gambaran dasar misalnya anggaplah pakai mubtada domir saya. Terus mau menggunakan kata benda. Kalau kata benda apa ya bagusnya? Yang gampang dulu yang sifat supaya lebih enak karena umumnya sifat yang digunakan. Ana jamilun, jamilun kan sifat. Ana sahihun, ana maridun, ini sifat. Kalau jumlah itu misalnya ana, terus khobarnya itu menggunakan jumlah fi'liyah misalnya. Ana adhabu ilal madrasah. Adhabu ilal madrasah di sini apa? Khobar.
Mana mubtada'nya ana. Terus yang mengatakan ana ini sebagai fa'il siapa? Ingat teman-teman, fa'il itu selalu datang setelah kata kerja. Kalau misalnya zahaba Ahmadun ilal bait, zahaba Ahmadu ilal bait, Ahmadu di sini fa'il. Tapi kalau Ahmadunya datang di awal, Ahmadu zahaba ilal madrasah, berarti Ahmad yang di awal kata ini bukan fa'il, dia mubtada. Oke, sekarang yang isman. Misalnya ana talibun, ana mudarrisun, itu. Nah, ana talibun, saya seorang pelajar, ana mudarrisun, saya seorang guru. Itu untuk kata benda. Jadi kalau antum mau bilang ana amil, saya pekerja, berarti ini mubtada khabar. Atau ana jamilun, saya ganteng, saya jamilatun, cantik, berarti ini mubtada khabar tapi menggunakan khabar sifat. Atau ana adhabu ilal madrasah, berarti ini jumlah ismiyah karena dimulai dari ana. Nah, seperti ini adalah mubtada khabar. Baik. Insyaallah difahami ya. Nah, di sini lupa dimasukkan tarjumah. Enggak apa-apa, tarjumah lewat pelafalan suara saja. Ada anwa'ul khabar. Anwa'ul khabar. Pertama, kalau yang mubtada gampang sebenarnya ya, karena tadi saja semua kata benda bisa jadi mubtada dan domir juga bisa. Nah, terus bagaimana pemilihan baik dalam menyesuaikan kata benda yang mana yang mau kita gunakan? Nah, atau kata ganti mana? Sesuaikan maknanya saja. Antum mau menjelaskan tentang apa? Baik. Lanjut ke bagian khabar. Nah, khabar ini memang banyak jenisnya. Pertama, khabar mufrad. Khabar mufrad, mufrad artinya tunggal. Khabar tunggal. Misalnya, at-talibu itu mubtada ya. Mujtahidun itu khabarnya. Kenapa dikatakan mufrad? Karena dia tunggal sendiri. Nah, at-talibu mujtahidun. Nah, at-talibu pelajar mujtahidun. Bersungguh-sungguh. At-talibu pelajarnya bersungguh-sungguh. Atau bisa juga pelajar yang bersungguh-sungguh. Silahkan. Nah, terus ada al-khabaru jumlatun fi'liyatun. Khabarnya itu jumlah fi'liyah. Atau kita katakan khabar fi'liyah. Contohnya at-talibu yadrusu. Perhatikan, at-talibu itu mubtada'nya. Kapan kita bahas tentang khabarnya? Ya setelah kata at-talibu, yaitu yadrusu. Berarti karena dia yadrusu, kata keduanya berarti itu adalah khabar fi'liyah. Misalnya, at-talibu yadrusu fil madrasah. Yadrusu di sini sebagai jumlah fi'liyah. Nah, atau khabar fi'liyah. Tapi sebenarnya seperti ini, ikhwan. Kenapa dikatakan jumlah fi'liyah? Karena yadrusu itu sebenarnya dengan keberadaannya sendiri, meskipun mungkin antum lihat kalau fa'ilnya kan harus setelah kata kerja, sedangkan di sini ada at-talibu saja. Cuma at-talibu kita nggak bisa katakan sebagai fa'il subjek. Kenapa? Karena dia datang lebih awal dibanding kata kerja. Baik, mana fa'ilnya dong? Kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya i'rab. Kita katakan fa'ilnya adalah dhamirun mustatir takdiruhu huwa yaudu ila talib. Maksudnya adalah dalam kata yadrusu di sini domirnya itu ada dalamnya dalam bentuk domir yang tersembunyi, dan domir tersembunyi ini itu dianggap sebagai domir huwa. Dan huwa ini siapa yang dimaksud? Adalah at-talibu. Nah, jadi agak rempong memang ya kalau kita mau i'rab seperti itu. Tapi kalau dari segi makna bagaimana? Kalau dari segi makna ya kita katakan yang melakukan adalah at-talibu. Jadi sebenarnya at-talibu itu di sini fungsinya juga sebagai subjek sebenarnya. Cuma karena aturan dalam bahasa Arab, subjek harus selalu setelah kata kerja, makanya dari segi rumus, kaidah nahwiyah, kita nggak bisa katakan at-talibu sebagai subjek. Kita katakan dia sebagai mubtada. Karena rumusnya apa? Kaidahnya apa? Subjek selalu datang setelah kata kerja. Kecuali misalnya, yadrusu at-talibu. Baru at-talibu boleh kita katakan sebagai fa'il, sebagai subjek. Karena dia datang setelah kata kerja. Cuma karena di sini datangnya di awal, berarti dia mubtada. Baik. Lanjut, ada juga al-khabaru syibhul jumlah. Contohnya di sini jar wal majrur. Syibhul jumlah contohnya jar wal majrur.
Misalnya al-kitabu fil tawilah, al-kitabu fil maktabati. Jadi fil maktabati di sini adalah syibhul jumlah. Nah, atau masuk kategori juga jar wa majrur. Jadi jar majrur itu syibhul jumlah. Ah, dan syibhul jumlah yang lainnya juga ada yang dzarfiyah. Nah, misalnya yang contoh selanjutnya al-khabar syibhul jumlah dzarfiyah, dan dzarfiyah terbagi menjadi dua. Ada dzarf makan, keterangan tempat, ada keterangan waktu, dzarf zaman. Di sini yang diberi contoh cuma keterangan uh, ini saja ya. Keterangan apa? Keterangan waktu saja. Nah, ad-darsu al-yaum. Ad-darsu al-yaum. Seperti itu. Atau bisa kalau mungkin kita pakai kata yang lain. Ad-darsu as-sa'at ar-rabi'ah. Boleh. Pakai jam. Ad-darsu masaan, lailan. Boleh. Atau kita katakan pakai ini. Pakai syibhul jumlah. Misalnya ad-darsu amamal masjid. Pembelajaran di depan masjid. Itu boleh. Aina al-ab. Al-abu waro al-masjid. Di belakang masjid. Jadi di sini meskipun dia sebagai khabar, tapi dia sebagai dzarf. Tapi pertanyaannya Ustadz, kan kalau marfu kan berarti dhamma, tapi di sini fathah khalfal masjid. Nah, yang marfu adalah keadaannya. Tapi karena dia sebagai dzarf kembali ke uh, apa namanya? Harokat asal, yaitu dalam bentuk kata karena dia dzarf, dia harokatnya fathah. Jadi kenapa dia di sini al-yauma atau khalfal masjid waro al masjid, karena dia sebagai dzarf. Nah, dan itu boleh dalam bahasa Arab ya, kita bilang aina anta ya akhi, ana khalfal masjid, saya di belakang masjid. Ana amamal bait, saya di depan rumah. Seperti itu. Baik, difahami ya. Nah, syaratnya adalah di sini syurutul mutabaqah, syarat-syarat dalam mutabaqah, dalam mempraktikkan pembuatan mubtada khabar yang pertama, yajibu ayyatawafaqa al-mubtada'u wal khabar fit tadhkir wat ta'nif. Maksudnya adalah bahwasanya mubtada dan khabarnya itu harus sama jenis. Apakah dia mudzakkar atau muannats? Misalnya at-talibu mujtahidun. Kalau kita mau bilang ini kan at-talib bukan pelajar cowok. Kalau kita mau bilang pelajar cewek, at-talibatu mujtahidatun. Nah, terus at-talibu yadrusu. Ini kan cowok. Kalau cewek, at-talibatu tadrusu. Atau kita bisa menggunakan juga kata kerja lampau, at-talibatu darasat. Nah, kalau syibhul jumlah nggak usah. Syibhul jumlah nggak usah. Karena dia keterangan tempat dan waktu dan juga seperti jar majrur itu dia nggak mempengaruhi ya. Misalnya at-talibatu amamal masjid, at-talibu amamal masjid, karena umumnya keterangan waktu dan tempat nggak mengenal jenis kelamin atau jenis mudzakkar atau muannats. Seperti itu. Terus syarat yang kedua, yajibu ayyatawafaqal mubtada wal khabar fil adad. Nah, dari harus juga sesuai dari segi jumlah. Misalnya mufrad, musanna, au jama'. Contohnya, kalau at-talib kan mufrad, tunggal. Kalau kita jadikan ganda, at-talibani. Terus khobarnya harus juga sama berarti. Mujtahidani. Terus kalau jama', at-tullab itu jama'. Berarti mujtahiduna. Nah, kalau yang kata kerja khobarnya gimana? At-talibu yadrusu. At-talibani yadrusani. At-tullab yadrusuna. Dari mana kita tahu tentang bentuk kedua ini? Bisa dipelajari ya. Ada. Nah, misalnya biasanya kalau kata benda itu ketika dia ganda atau musanna, dia ditambah alif dan nun saja. Atau kadang-kala juga ya dan nun. Kalau kata kerja harus dihafalkan domirnya. Huwa itu mufrad, kalau orang ketiga ya, gaib.
Kalau orang kedua huma, kalau orang apa? Kalau tunggal itu huwa, mufrad tadi tunggal, musanna ganda itu berarti huma. Kalau jama itu hum. Contohnya huwa yadrusu huma, mereka berdua yadrusani, hum mereka lebih dari dua ya, yadrusuna. Dan ini hafalan dari fikih saraf untuk mengetahui perubahan kata kata kerja. Kalau syibhul jumlah bagaimana? Syibhul jumlah umumnya dia tidak mengikuti itu juga karena dia masuk keterangan ya. Nah, hanya untuk yang khobar ini saja. Karena zarfiyah dia umum dia. Nah, jadi kalau kita mau bilang mereka dua pelajar di belakang masjid, at-talibani waro al-masjid, at-talibani amam al-masjid. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Naam. Yajibu ayyakuna kullan tada'i wal khabar marfu'an. Harus antara mubtada dan khabar itu marfu'. Nah, Anda sampaikan marfu itu adalah keadaan dan umumnya dia harokatnya dhammah. Kalau mungkin mubtada karena dia umumnya kata benda, makanya akan terlihat bentuk marfu'nya. Dan kalau mungkin kita pelajari tentang marfu itu kadangkala ketika dia mufrad itu tunggal, marfu'nya itu umum, yaitu harokat dhammah. Ini tampak jelas, tapi kalau dia sudah kategori musanna ganda itu biasanya marfu'nya dengan alif dan nun. Tolibani itu marfu'. Kalau mansubnya gimana? Tolibaini pakai ya dan nun. Nah, kita skip saja intinya tolibani alif dan nun tanda marfu. Ketika dia jamak tolibuna atau tullabu. Nah, kalau al-mudaris al-mudarrisuna. Jadi ada beberapa tanda marfu itu tergantung apakah dia tunggal, ganda atau jamak atau mufrad, musanna atau jamak. Adapun khobarnya tadi sudah Anda sampaikan ya. Nah, kalau kata kerja tentunya kita nggak lihat dengan harokatnya, tapi lebih lihat dengan keadaannya langsung saja. Keadaannya dia dalam bentuk kalimat. Nah, jadi kadangkala orang berpikir bahwasanya di sini marfu itu adalah setiap katanya, tidak. Kadangkala memang keadaan kalimatnya juga. Misalnya di sini jumlah fi'liyah. Jadi ya drusu itu memang kalimatnya yang marfu. Nah, mungkin agak memusingkan. Atau al-kitabu ala tawilati. Al-kitabu ini mubtada dia marfu. Ala tawilati dia marfu. Ala tawilati dia marfu. Jadi dia itu khobarnya itu dua kata, ala dan at-tawilah. Dan ala tawilah ini adalah sebuah kalimat dan kalimat ini keadaannya marfu. Nah, sama dengan al-yauma. Al-yauma sebenarnya dia kata, cuma karena masuk kategori dzarfiyah keterangan tempat, untuk harokat mungkin dia fathah karena keterangan zaman, tapi untuk keadaan dia marfu. Jadi al-yaum di sini dia punya dua jenis i'rab. Ikhwan akhwat, bisa sebagai khobar, di mana khobar kita katakan dia marfu. Terus harokatnya fathah, tapi di sini dia berfungsi sebagai dzarf, keterangan waktu. Makanya kita katakan dia mansub sebagai keterangan waktu. Jadi tergantung i'rabnya ke arah mana. Nah, mungkin agak pusing karena memang kata-kata seperti itu. Ada satu kata benda dalam sebuah kalimat karena keadaannya dia berlaku sebagai khobar, berlaku sebagai zarf, keterangan tempat atau waktu. Alhasil dia menjadi kadangkala ketika kita anggap dia sebagai khobar kita katakan dia marfu. Kalau kita anggap dia sebagai zarf kita katakan dia mansub. Karena zarf umumnya mansub kalau tapi di sini kita anggap dia khabar, makanya kita katakan dia marfu. Terus harokatnya fathah. Nah, keadaannya yang marfu meskipun harokatnya fathah. Karena fathah itu sebagai bentuk dia bekerja sebagai keterangan. Seperti itu. Mungkin agak memusingkan. Tapi sebelum kita lanjut, insya Allah Anda buka sesi tanya jawab. Karena setelah ini kita mungkin akan bahas mungkin pembuatan. Nah, ada mungkin yang mau bertanya mengenai materi kita. Ikhwan akhwat yang mungkin tidak jelas atau kurang dipahami. Oh, suaranya kecil ya? Ada mau ditanyakan atau insya Allah jelas? Coba sampaikan kalau memang insya Allah nggak ada yang perlu jelaskan, Ikhwan Akhwat. Kita akan lanjut.
Tapi lanjut saja ya, nggak ada pertanyaan. Insya Allah paham ya. Jelas insya Allah. Oh, ada chat masuk. Nah, jelas. Kalau kita akan latihan untuk membuat. Tentunya untuk membuat sebuah kalimat atau jumlah, itu harus punya modal kosakata ya. Nah, modalnya itu misalnya kata benda, kata sifat, dan juga kata kerja. Atau kita sampai sini saja, mungkin dulu kita lebih banyak ke praktek. Nah, baik, silakan lihat di bagian chat. Anda akan sediakan mungkin 10 kosakata. Atau antum bisa ambil kosakata di sini, silakan gunakan. Coba ikhwan akhwat, coba antum rangkai kosakata yang Anda berikan. Semaunya antum buat kategori mubtada khobar. Nah, tentunya Anda kasih pertama kata benda dulu. Apalagi yang lain. Anda kasih 5 saja. Oke. Ini coba keempat Anda kasih ternyata. Ikhwan akhwat coba antum latih gunakan kata thalibun mudaris sama Ahmad sama tabib ke ini. Jadi kan empat kata ini sebagai mubtada. Kalau antum punya kosakata sendiri, silakan gabungkan. Intinya empat kata ini masukkan ke kalimat yang antum buat. Ingat, di sini Anda jadikan dia nakiroh ya, tanpa ada alamat atau tanda ma'rifah, antum yang masukkan sendiri. Untuk kata sifat, talib artinya pelajar, mudaris artinya guru, Ahmad artinya nama orang, Ahmad, tabib artinya dokter. Perhatikan syarat yang ada ya, harus sama-sama jenisnya, cewek-cewek, cowok-cowok, harus juga sama jumlahnya, harus juga sama apa namanya. Kalau marfu mungkin nggak usah perhatikan itu, fokus saja ke syarat yang satu dua. Afan lagi atau anak maridun. Maridun artinya sakit, sahihun artinya sehat. Baik. Ada yang bisa insya Allah coba buat atau anda masukkan kata kerja. Sahihun itu benar bisa juga sehat ya. Akhwat. Yadhabu ila dia pakai huruf ila yadhabu ila atau jalasa artinya duduk, jalasa kalau mau pakai kursi jalasa fi, bisa juga hmm, apa yang mau kita gunakan yang lain, yadhabu jalasa. Anak kasih madi sama mudhari'nya ya. Yajlisu zahaba yadhabu jalasa yajlisu. Ini untuk kata kata kerjanya. Anda tambahkan lagi qara'a yaqra'u. Ini qara'a yaqra'u bisa masukkan kitab gitu ya. Silakan gabungkan dengan kosakatanya antum. Coba ada yang bisa insya Allah silakan. Berani buat saja. Ada yang mau insya Allah coba latihan. Gunakan kosakata yang ikut hawari insya Allah bisa ini. Sudah banyak kosakatanya apalagi kalau sudah 2 pekan. Buat kalimat. Di mana dalam kalimat itu ada mubtada, ada khabar. Yadrusu at-talibu fil maktaba. Ini mubtada khabar. Ini. Ukhfita, perhatikan kita mau mubtada khabar. Jumlah ismiyah itu mubtada khabar. Dan harus kalimatnya diawali dengan kata
kata benda. Jadi kalau mau awali at-talibu yadrusu fil maktabah. Karena kalau yadrusu at-talibu fil maktabah itu jumlah fi'liyah karena diawali dengan kata kerja. Dan itu belum kita bahas. Kita akan bahas insya Allah setelah ini. Untuk pertemuan selanjutnya. Coba berani saja. Ahmadu talibun mumtaz. Ahmadu talibun. Di mana di sini dia menggunakan kata Ahmad sebagai mubtada dan talibun sebagai khabar. Bisa juga diartikan Ahmad adalah talibun seorang pelajar. Itu kalau kita mau artikan misalnya dalam bahasa Indonesia at-talibu mujtahidun. At-talib pelajarnya adalah seorang yang mujtahid. Coba Mumtaz Ahmadu Talib. Coba lebih dirangkai lagi. Ini Apri Andika. Boleh menggunakan kata kerja yang antum punya. Nah, coba-coba saja. Nah, silakan. Muhammad talibun mujtahidun. Mumtaz. Ini juga bisa. Muhammad talibun mujtahidun. Nah, syibhul jumlah. Nah, Muhammad talibun. Muhammad adalah siswa yang mujtahid. Muhammad talibun mujtahidun. Jadi di sini Muhammad itu dia menggunakan apa? Mubtada dan talibun mujtahidun itu kalau ini bisa kita bedah. Sebenarnya misalnya Muhammad mubtada, talibun mujtahidun sebagai khobar. Khobar apa? Khobar ismiyah. Tapi di sisi lain, kita bisa juga katakan di sini, kalau sekiranya talibun itu, tunggu, kalau nggak ada Muhammadnya jadi mubtada juga dia. Cuma mumtaz, di sini sifat mausufah penggunaannya, yang vita. Muhammad mubtada, talibun mujtahidun sebagai khabar. Talibun yadrusu, barakallahu fikum. Cuma ini, nah mana lupa sampaikan. Bisa juga Ahmad Tabibun Jamilun, Masya Allah. Yang ini Apri Andika perhatikan, mubtada harus ma'rifah. Antum talibun dia nakirah ya. Jadi kalau mau jadikan ma'rifah, misalnya talibi yadrusu, siswaku belajar, atau at-talibu pakai alif walam. Karena mubtada harus ma'rifah. Semua kata benda yang datang di awal kalimat harus ma'rifah. Kalau Ahmad ini boleh, kenapa? Karena dia memang sudah ma'rifah dari asalnya. Jadi sifat mausufah itu boleh juga digunakan sebagai khobar. At-talibu jamilun mumtaz al-mudarrisu fil fasli. Masya Allah, fil fasli di sini sebagai keterangan ya. Bukan keterangan afan syibul jumlah jar majrur. Ahmadu yaqra'ul kitab mumtaz. Ini mubtada khabar. At-tabibu yu'allimuna fil mustashfa. Seorang dokter mengajar di rumah sakit. Nah, mumtaz, Masya Allah. Ini mubtada khabar, masuk kategori mubtada khabar. Jadi yang pertama dari ini Azmi, yang pertama at-talibu jamilun, dia pakai mubtada at-talibu jamilun sebagai khabar mufrad. Terus ada al-mudarrisu sebagai mubtada, fil fasli sebagai khabar syibhul jumlah ya, jar majrur. Ada juga Ahmad itu sebagai mubtada, yaqra'ul Quran jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah itu ikhwan akhwat boleh antum tambahkan kata-kata setelahnya. Karena memang kan kata khabar fi'liyah kan umumnya dia membutuhkan objek ya. Walaupun nggak wajib. Yaqra'ul kitab, yaqra'ul Quran, itu boleh. Atau Ahmad yadhhabu ilal madrasati, boleh. Nah, dan ini sesuai dengan syarat. Alhamdulillah, barakallahu fikum ikhwan akhwat, karena sudah sesuai syarat ya. Pertama mubtada khabarnya menyesuaikan antara cewek dengan cowok. Coba ini semua mudzakkar ya. Al-mudarrisu fil fasli. Al-mudarrisu maridun mumtaz. Muhammad mudarrisun mumtaz ini. Azra Muhammad mudarrisun. Ini juga boleh. Muhammad adalah seorang guru. Dan Muhammadnya kan dia kata benda mubtada yang memang sudah ma'rifah. Asalnya jadi nggak butuh alif walam. Cuma rata-rata cowok. Coba ubah semuanya ke cewek. Bisa nggak? Sekarang ubah ke cewek. Perhatikan kalau kata sifat secara umum diubah ke cewek itu tinggal tambah tamar butoh.
Ahmad yaknusul bilato ini juga mumtaz. Dan teman-teman, kalau kata kerja kan memang dari mana kita tahu itu sesuai antara mubtada dengan khobar dari perhatikan. Ahmad kan dia laki-laki dan dia orang ketiga karena kita bicara tentang Ahmad. Berarti yang sesuai untuk kata kerja adalah domir huwa. Karena huwa juga tunggal. Ahmad yaknusul bilad. Sekiranya mungkin kita katakan Ahmad wa Zainab atau Ahmad wa Ibrahim wa Musa. Perhatikan tiga orang nih, berarti jamak. Berarti untuk kata kerjanya menggunakan hum. Ahmad yaknusunal bilad atau afan. Ahmad wa Zaidun wa Ibrahim yaknusunal bilad. Karena tiga orang ini diibaratkan sebagai domir hum, mereka. Nah, atau kalau dua orang Ahmad wa Ibrahim berarti yadrusani atau yakdusani karena dia diibaratkan atau dianggap sebagai domir huma yang bisa mewakili. Seperti itu. Aisyah tabibatun mujtahidatun mumtaz. Aisyah tabibatun mujtahidun. Barakallahu fikum. Ini sudah mubtada khabar. Dan ini sering kita gunakan ya. Man anta ya akhi? Ana mudarrisun. Man huwa? Huwa talibun. Taib ini Vita, Masya Allah, dia menggunakan jar majrur. Tabibatun, dokter perempuan. Fil mustashfa, di rumah sakit. Cuma sayangnya tabibatunnya dia nakiro. Perhatikan, kata benda yang biasa dan bukan nama orang, bukan dhamir, untuk menjadi ma'rifah, dia harus menggunakan tanda-tanda ma'rifah. Seperti alif walam atau kepemilikan. Misalnya, dokterku tabibati fil mustashfa atau at-tabibatu pakai alif walam ya, at-tabibatu fil mustashfa. Jadi nggak boleh nakiro. Ini koreksinya untuk Devita. Ukhfita. Nah, ada yang mau coba lagi? Al-mudarrisatu maridhatun. Mumtaz. Al-mudarrisatu maridhatun. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke jumlah fi'liyah ya. Insya Allah semua paham ya. Yang diam dengan na'am. Tanpa bicara berarti insya Allah kita anggap paham. At-tabibatu fil mustashfa. Mumtaz. Atau al-mudarrisatu fil madrasah. Seperti itu. Sekarang kita ke jumlah fi'liyah. Jadi ikhwan akhwat kalau ada kesempatan untuk latihan coba beranikan diri, jangan takut salah. Dalam proses belajar salah adalah hal yang umum. Tapi ada yang mau bertanya? Nah, masih Hidayat? Enggak ya? Baik, Anda lanjut. Jumlah fi'liyah kalau bisa ditulis, jumlah fi'liyah adalah hiyal jumlatul lati tata'allafu min fi'li wa min fi'lin wa fa'il. Jadi jumlah fi'liyah adalah sebuah kalimat yang dia itu terdiri atau tertulis dari kata kerja dan subjek fa'il. Adapun objek dia mustahab, boleh digunakan. Mustahab atau mubah ya. Naam. Haitsu yadullul fi'lu alal hadath, di mana umumnya kata kerja itu, bukan umumnya, semua kata kerja itu dia menunjukkan suatu kejadian, menandakan adanya kejadian atau proses terjadinya sesuatu. Wa yakunul fa'ilu, dan fa'ilnya itu menjadi apa? Huwallazi qama bil fi'l, dia yang berdiri sebagai pelaku dalam al-fi'l, kata kerja tersebut. Nah, dan Anda sampaikan fa'il selalu berada setelah kata kerja. Kayak tadi ya, at-talibu yaknusu, yang contohnya tadi Ukhfita, perhatikan ini bukan fa'il, dia mubtada kita bicarakan. Kecuali kata at-talibunya setelah kata kerja baru kita katakan sebagai fa'il. Jadi anak bahas secara umum kata kerja, jumlah fi'liyah adalah sebuah jumlah yang atau kalimat yang dimulai oleh kata kerja. Lalu setelah itu ada subjeknya, fa'ilnya. Nah, dan di mana tentunya karena ada kata kerja berarti dia menunjukkan suatu kejadian atau proses. Nah, kejadian atau proses tindakan mungkin seperti itu. Baik. Di sini ada al-bunya al-asasiyah,
bangunan asasnya, nah dia terdiri dari apa? Pertama, al-unsur, di sini unsur utamanya, dia ada al-fi'il, kata kerja tentunya, dan selalu memang dimulai kata kerja karena jumlah fi'liyah. Apa itu kata kerja? Al-kalimatul lati tadullu alal hadath, sebuah kata yang dia menunjukkan suatu kejadian. Al-fa'il, subjek. Asy-syakhsu aw syai' alladhi qama bil fi'l. Seseorang atau sesuatu yang melaksanakan pekerjaan itu. Wa qad yakunu isman zahiran, bisa jadi dia kata benda yang zahir. Jadi fa'il itu bisa jadi dia kata benda yang zahir. Jadi kata benda zahir adalah kata kerja yang kata benda yang nampak, tertulis. Atau kadangkala juga domir, atau bisa jadi juga domir yang Anda sebutkan tadi, domir yang tersembunyi dalam kata kerja itu bisa jadi. Nah, atau biasa juga domir yang nampak. Nah, jadi ada domir yang tersembunyi, ada domir yang nampak. Nah, selanjutnya ada al-maf'ul bihi. In wujida al-maf'ul bihi, apabila ada. Jadi maf'ul itu nggak harus ada, tapi boleh ada. Nah, al-ismul ladzi waqa'a alaihi al-fi'l. Jadi sebuah kata benda yang muncul dalam sebuah kalimat yang umumnya pada dialah kejadian itu dikenakan. Nah, misalnya ada kejadian pemukulan, berarti fa'ilnya itu pelaku pemukulan, sedangkan maf'ul bih adalah sesuatu yang dikenai pemukulan itu, sesuatu yang atau kita bahasakan yang dipukul gitu kan, itu objek. Nah, difahami ya? Kita lanjut. Kita dilanjut yuk. Baik, al-talibu kayaknya belum ada ya. Di sini at-talibu mujtahidun. Nah, afwan, ini masih materi at-talibu mujtahidun, afwan. Ini. Ini amthilatu. Oh iya, na'am. Ana tadi ambil pembahasan lebih awal ya. Padahal di sini ada contoh. Na'am. At-talibu mujtahidun. At-talib mubtada' marfu'un wa alamat rafihi dhammah. Mujtahid khabarun marfu'un wa alamat rafihi dhammah. Al-kitabu ala tawilah. Al-kitabu mubtada'un marfu'un wa alamat rafihi dhammah. Jadi ala ini ala tawilah dari segi jumlahnya ya. Tapi dalam keadaan yang lain ala juga harful jar. At-tawilah ismun majrur wa alamatu jarrihi kasrah. Jadi gini, yang ala tawilah ini dia punya untuk dari segi kata i'rab sendiri, tapi dari segi jumlah juga punya i'rab sendiri. Ala tawilah dari segi jumlah dia marfu. Nanti insyaallah kita dalami. Ini yang mau kita bahas sekarang. Karena tadi teman-teman sudah tahu cara membuat mubtada khabar. Qara'a at-talibu al-kitabah. Qara'a adalah kata kerja, bisa kata kerja lampau, bisa kata kerja saat ini, atau bisa madhi atau mudhari. Misalnya dhahaba boleh juga yadhabu. Terserah yang mana yang mau digunakan. Intinya kata kerja jumlah filia itu dimulai dengan kata kerja. Qara'a. At-talibu, perhatikan, at-talibu di sini fa'il. Kenapa? Karena dia datang setelah kata kerja. Kalau sekiranya at-talibu datang sebelum kata kerja, kita katakan at-talibu sebagai apa? Ikhwan, akhwat? Sebagai mubtada ya. Nah, dan Alkitab di sini sebagai objek. Qara'a at-talibu al-kitaba, qara'a fi'lun madi mabni. Nah, fi'il madi selalu mabni, ikhwan, akhwat. At-talibu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Jadi at-talib fa'il itu selalu marfu'. Fa'il itu selalu marfu' dan umumnya dia dhammah ya. Kecuali dia menjadi musanna atau jamak beda lagi tandanya, tapi tetap marfu'. Al-kitab dia maf'ul bih, dan maf'ul bih secara umum dia mansub, dan secara umum kalau mansub itu harokatnya fathah. Qara'a at-talibu al-kitabah. Dari mana kita tahu kalau ini jumlah fi'liyah? Karena diawali oleh kata kerja, dan umumnya setelah kata kerja pasti ada fa'ilnya kalau dia jumlah ismiyah. Al-kitabah sebagai objek. Contoh selanjutnya, katabal muallimu ad-darsa fid daftari. Kata di sini kata kerja, jumlah fi'il al-muallim sebagai fa'il, ad-darsa sebagai objek, fid daftari sebagai tempat. Nah, tempat di mana diletakkan tulisan itu. Nah, jadi seperti itu. Baik, bagaimana cara mengubah
contoh ini menjadi jumlah isminya, gampang sekali. Tinggal majukan saja. At-talibu qara'a al-kitaba, al-muallimu kataba ad-darsa. Menjadi jumlah isminya seperti itu. Karena kata at-talibu sama al-muallim di sini yang asalnya dia fa'il jadi mubtada kalau antum majukan. Seperti itu. Cara menyusun kalimat dalam bahasa Arab. Kurang lebih sebenarnya sama dengan bahasa Indonesia, cuma mungkin lebih menyesuaikan. Kita nggak boleh katakan objek atau subjek itu, kita nggak boleh katakan subjek itu yang datang sebelum kata kerja. Nah, sebentar. Nah, di sini ada Naam, kataba fi'lun madi mabni al-muallimu fa'ilun marfu' wa alamat raf'i dhammah ad-darsu maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbihi fathah. Nah, kalau fi dia harful jar ya, kalau adaptar wa ismul majrur. Karena dia ismul majrur berarti alamat jarrihi kasrah. Kita lanjut. Nah. Atau coba ikhwan akhwan sebelum kita lanjut coba antum latihan. Nah, gunakan kata kerja yang antum tahu, terserah dan jangan cari ini ya, jangan cari di Google. Yang antum ingat saja kata kerja apapun itu, silakan masukkan ke contoh. Atau anda tambah sedikit. Boleh menggunakan domir ya, misalnya qara'tu al-kitabah. Qara'a di sini sebagai kata kerja, qara'tu dari domir ana ya. Qara'tu itu sebagai di sini fa'ilnya. Nah, jadi qara'tul kitabah. Jadi di sini fa'ilnya dia domir. Itu juga boleh. Qara'na domir nahnu, qara'tu domir ana. Nah, umumnya yang muncul seperti kata talibu atau alim itu ketika dia domir huwa. Silakan dilihat ikhwan akhwat. Nah, silakan tuliskan contohnya, terserah antum. Nah, atau cobaan yang kasih kata kerja untuk ininya, yang tahu domir perubahan-perubahan silakan. Misalnya tadi ada anak kasih ya qara'a hiya taqra'ul kitabah. Kalau ini enggak. Ini hiya taqra'u, perhatikan dia itu kata benda. Berarti ini bukan jumlah fi'liyah, ini jumlah ismiyah. Ini masuk pembahasan di jumlah ismiyah yang di awal kita bahas. Nah, coba awali dengan kata kerja. Itulah jumlah fi'liyah. Ini anak kasih tadi ya, ada kata kerja apa? Dhahaba yadhhabu ila, jalasa yajlisu, qara'a yaqra'u, apa yang lain. Akala ya'kulu, makan. Tapi Masya Allah, barakallahu fiki. Ini. Vita ini sudah bagus. Hiya taqra'ul kitab. Tapi kita mau jumlah fi'liyah. Coba Anda kasih di sini gambaran kata kerja dan silakan teman-teman buat sebisanya ya. Gunakan kata atau kosakata yang teman-teman punya, apapun itu. Apalagi yang Anda kasih kata kerja yang lain. Bisa juga darrosa yudarrisu, misalkan mengajar. Dan ingat, keberadaan objek itu tidak harus ada ya. Objek itu hanya mubah-mubah saja keberadaannya. Boleh nggak ada. Misalnya, jalasa Ahmadu, ini sudah jumlah fi'liyah. Darosa Ahmadu, sudah jumlah fi'liyah. Akala Ahmadu. Nah, tapi kalau kita tambahkan objek tentunya lebih afdol ya, supaya lebih jelas maknanya. Darosa Ahmadu al-Arabiyata. Coba silakan ditulis yang mau melatih kemampuan ininya. Akulud dajaja. Ini mumtaz. Akulu pakai domir ana ya. Akulud dajaja. Mumtaz. Saya makan ayam atau saya sedang makan ayam. Ini jumlah kuliah. Misalnya kalau kita mau gabungkan ya, mubtada, khabar, jumlah ismiyah dengan fi'liyah, ad-dajjaju ladhidun.
ana atau ana akulu dajjaju akulu dajjaju ad-dajjaju ladzizun. Kalau kita mau merangkai kata ya, jumlah fi'liyah di awal akulu dajjaja, setelah itu mubtada khabar titik akulu dajjajah titik ad-dajjaju ladzizun, ini mubtada khabar. Yadhhabu Ahmadu ilal madrasah. Mumtaz. Taib. Darrasa Ahmad fil fasal. Ahmad mengajar di kelas. Aina Ahmad? Ahmad fil fasal. Madza yaf'al? Darrasa Ahmad fil fasal. Atau kalau kita mau tambahkan objek, kan ini darrasa mengajar. Darrasa Ahmad al-Arabiyyata fil fasal. Seperti itu bahasa Arab membuat kalimat. Tinggal merangkai saja selama kita tahu apa namanya yang dibutuhkan apa untuk menyesuaikan maknanya dan susunan katanya, silakan dibuat. Dan teman-teman yang lain juga silakan beranikan diri ya. Waktu kita tinggal semenit sebelum anak akhiri. Sembari teman-teman silakan ketik. Nah, latih dirinya, beranikan tulis saja yang teman-teman mau tulis. Nah, di sini ada di sini wawasan biasa saja, pengetahuan umum di mana al-kalimatul lati tu'rabu fil jumlah. Sebuah kalimat yang diinikannya, diirabkan dalam sebuah jumlah. Di sini wafqan lil kitabil al-ajurumiyah dan tadammana al-jumlatu al-ismiyah wal jumlah fi'liyah anasir yumkin i'rabah hiya. Ini umumnya saja. Pertama ada al-asma al-marfu'ah, kata benda yang marfu'. Umumnya kata benda yang marfu' itu yang ana bilang harokatnya dhamma itu biasanya ketika dia mubtada, ketika dia jadi khobar, ketika dia menjadi fa'il atau naibul fa'il. Ini umumnya keadaan ini adalah marfu' atau harokatnya dhamma. Atau juga al-asma al-mansubah. Kapan sih kata benda itu menjadi mansub? Kalau tadi kan menjadi marfu dengan harokat dhamma umumnya ketika dia mubtada, khobar, fa'il atau naibul fa'il ya. Kalau dia mansub dengan harokat fathah umumnya ketika dia objek, ketika dia menjadi khobar kana dia seperti objek sebenarnya karena walaupun nggak dikatakan objek ya cuma khobar kana atau ismun inna. Jadi maf'ul bi itu selalu fathah. Mumtaz arji'u ilal bait. Hadza barakallahu fiik. Arji'u dia di sini arji'u itu kata kerjanya, mana fa'ilnya? Domir ana ya. Arji'u. Atau kalau kata kerja yang fi'il madinya raja'tu ilal bait. Yajlisu Umaru indan nafidah. Mumtaz. Masya Allah. Ada keterangan ini tempat. Yajlisu syibahul jumlah. Yajlisu Umar. Umar sedang duduk indan nafidah. Nah, dekat nafidah atau di sisi jendela. Dan teman-teman, misalnya gini nih, ketika kita buat kalimatnya kan, misalnya yajlisu Umar indan nafidah atau Umar yajlisu indan nafidah, ini dari segi keadaan katanya, i'rabnya ini berbeda. Karena kalau Umar sebelum kata kerja kan mubtada, kalau Umar setelah kata kerja dia pelaku, fa'il. Tapi dalam segi arti, apakah dia berbeda? Kita katakan tidak. Enggak berbeda, sama saja. Kenapa? Karena kalau dia bentuknya mubtada khobar, Umar yajlisu indan nafidah, malah itu sesuai dengan bentuk bahasa kita. Karena kita kan pelakunya di awal ya. Umar sedang duduk dekat nafidah atau di sisi jendela. Dan ini sesuai. Dan kita dalam bahasa Indonesia kita katakan Umar sedang duduk, Umar sebagai subjek. Karena memang subjek dalam bahasa Indonesia itu sebelum kata kerja. Cuma dalam bahasa Arab, Umar yang di awal kalimat ini kita katakan mubtada. Dia bukan pelaku. Karena aturannya fa'il dalam bahasa Arab atau pelaku itu selalu setelah kata kerja. Terus kalau yajlisu Umar indan nafidah, bagaimana kita artikan? Sama saja kayak tadi. Karena Umar di sini fa'il, maka dalam bahasa Indonesia kalau kita mengikuti susunannya lebih utama lagi mengikuti yaitu diawalkan karena subjek memang di awal. Gitu. Jadi artinya sama saja sebenarnya. Terus kenapa diperibat seperti ini? Jangan ditanyakan hal yang seperti itu karena kita cuma mengikuti, ini bukan bahasa kita, bahasa mereka. Dan yang diajarkan seperti ini ya kita pelajari seperti ini. Walaupun dari segi makna sama saja sebenarnya. Nah, insya Allah difahami ya. Baik, sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan?
insya Allah ini sudah kita latih tadi atas sifat. Nah, jeda sejenak ya untuk teman-teman bisa latih. Darrosa Ahmad. Ahmad telah mengajar. Ini boleh. Tapi afdalnya coba tambahkan objek. Mengajar apa? Darrosa Ahmad ad-dina, agama. Atau darrosa Ahmad riyadiyat, matematika. Darrosa itu mengajar ya. Kalau darrosa belajar. Darrosa pun juga boleh pakai objek ya. Malah membutuhkan objek. Misalnya darrosa Ahmadu al-Qur'ana. Ahmad belajar Al-Quran. Tetap meskipun Ahmad datangnya setelah kata kerja, dalam mengartikan dalam bahasa Indonesia kita awalkan itu seperti itu. Tetap kita awalkan kata Ahmad yang meskipun di bahasa Arab dia setelah kata kerja. Ukhfita, mungkin Japri saja. Ukhfita silakan sampaikan ke admin. Nah, type silakan kirimkan ke admin, nggak apa-apa nanti insya Allah admin sampaikan ke Ana untuk itu pertanyaannya. Cukup ya? Type ada yang mau bertanya sesuai tadi atau mengenai penjelasan tadi mungkin yang kurang jelas atau kurang dipahami itu penjelasan ringkas mungkin untuk mubtada khabar. Semoga insya Allah jelas. Nah, nggak ada ya yang mau ditanyakannya, berarti cukup insya Allah. Tadi Apri Andika ada yang mau ditanyakan sepertinya. Anda tunggu chatnya belum datang-datang. Assalamualaikum Ustaz. Nah, Afan Ustaz. Dia kan nah, darah tuh Ustaz. Nggak, ini masalah yang tadi itu Ustaz. Tadi Ustaz menyebutkan kayak zahaba yadhabu ila gitu Ustaz. Jadi gimana kita tahunya itu pasangan-pasangannya itu Ustaz? kalau yang maksudnya pasangan yang mana? Bentuk yang kata kerja ila. lampau sama ininya ya, kata kerja sekarangnya atau hurufnya? Yang huruf jar tuh ya Ustaz ya. Ilanya tuh Ustaz. Oh, dari Kenapa? mana kita tahu? Nah, ya gimana kita tahu kawan itu zahaba yadhabu ila gitu kan? Mungkin ada Ustaz contoh yang lain lagi kan? Anak kurang tahu juga contoh yang lainnya Ustaz. Nah, gimana Banyak, kita misalnya Rogi ya Bafi, Rogi Baan, dan ya teman-teman yang kasih tahu antum ya, dalam bahasa Arab ada kata kerja yang memang dia itu dengan hurufnya satu kesatuan. Kenapa? mm, Tanpa keberadaan hurufnya itu dia nggak akan memiliki makna. Atau bisa jadi dengan penggunaan huruf yang berbeda maknanya akan berubah. Misalnya zahaba ila, apakah zahaba ila di sini bagian dari kata kerja? Kita katakan bagian dari kata kerja. Terus misalnya kita menggunakan apa? Kata kerja yang lain. Misalnya akala Ahmadu atau ama fil mat'am. Ini fi apakah dia bagian dari kata kerja? Bukan. Tanpa adanya kata fi, akala ini sudah jelas maknanya makan. Atau yajlisu Ahmadu fil kursi. Apakah fi di sini bagian dari kata kerja? Bukan. Makanya di sini fi bisa kita tebak-tebak sesuai makna saja. Yaitu maknanya di. Karena yajlisu, jalasa yajlisu akan jelas maknanya dengan atau tanpa keberadaan fi. Tapi ada kata kerja, saya sampaikan ke antum, yang dia memang satu kesatuan dengan hurufnya. Dan tanpa hurufnya artinya bisa nggak ada atau berubah sama sekali. Berubah secara menyeluruh maknanya. Bahkan bisa menjadi antonimnya, lawan katanya. Nah, contohnya apa? Rogi bayar gobu. Mungkin pernah teman-teman dengar rogi bayar gobu. Rogi bayar gobu itu dia punya dua versi, di mana itu hurufnya bagian dari kata kerja. Rogi bafi artinya menyukai. Rogi ba'an artinya membenci. Perhatikan, ini arti yang jauh benar-benar berbeda dan antonimnya lawan kata. Kalau kita artikan sama akan bahaya. Misalnya dalam hadis, faman roghiba'an sunnati falaysa minni. Barang siapa roghiba'an, berarti membenci sunnahku, falaysa minni, maka bukan bagian dari umatku. Bayangkan kalau roghiba'an antum umumkan dengan makna menyukai saja. Akan dolal nanti di hadis ini. Tapi kalau sekiranya dalam sebuah kalimat yang muncul roghiba fi, misalnya, ana arghabu
fi dirasatil arabiyah. Berarti ini saya suka atau ingin, boleh, atau ana arghabu fi dirasatil arabiyah, saya menyukai pembelajaran bahasa Arab. Ana arghabu fi dirasatil arabiyah. Di sini berarti saya menyukai pembelajaran bahasa Arab. Perhatikan penggunaan kata fi samaan saja itu mengubah makna. Terus pertanyaannya, antum lihat nggak di bagian penerjemahan ana? Ada nggak makna an sama fi? Karena secara an itu artinya tentang atau dari, sedangkan fi artinya di. Nggak ada kan? Karena ana bilang faman roghiba an sunnati. Malah ana menerjemahkan barang siapa yang membenci sunnahku. Mana kataannya? Seharusnya kan kalau kita artikan secara huruf kan barang siapa yang membenci dari sunnahku atau tentang sunnahku. Mungkin kalau tentang masuk akal. Tapi secara umum, karena huruf ini adalah satu kesatuan dengan kata kerja, dia nggak punya arti tersendiri. Biasanya seperti itu. Tidak punya arti tersendiri. Dia malah menandakan bahwasanya arti yang digunakan dalam kata kerja ini adalah membenci karena menggunakan an. Sedangkan kalau menyukai, yang menandai bahwasanya makna roghiba di sini menyukai adalah keberadaan fi. Tapi fi-nya diterjemahkan nggak? Tidak. Dia tidak punya arti. Dia hanya bagian dari kata kerja yang memang menunjukkan makna menyukai. Arghabu fika. Ini sinonim dengan uhibbuka. Sama maknanya. Saya mencintaimu, saya menyukaimu. Contoh yang lain. Da'a yada'u. Da'a yada'u. Kalau kita langsung mengatakan adauka itu artinya saya memanggilmu. Tapi kalau kita tambah la, adaulaka artinya saya mendoakanmu. Sedangkan la artinya itu untuk. Naam. Ada Allah, kalau ada Allah itu berarti apa namanya? Berdoa kepada Allah ya. Arti yang lain kalau pakai ilah. Ada'u ilah artinya dakwah. Ana sa'ada'u ilal khair, saya akan mendakwahkan kebaikan. Jadi umumnya ketika ada kata kerja yang memang dia punya huruf dan hurufnya itu bukan huruf tambahan tapi hurufnya dia sendiri yang tanpa huruf ini maknanya nggak akan jelas, itu berarti satu kesatuan ya. Nah, artinya itu hurufnya adalah bagian dari kata kerja. Dan ini bukan bagaimana cara kita menyelesaikan mana huruf yang tepat, tapi mungkin tadi akhi Apri ini harus dihafalkan. Zahaba ila, roghibaan, roghiba fi, da'a yad'u ila, da'a yad'u li, ada juga da'a yad'u ala. Nah, ada juga contoh yang lain yang menggunakan yahtaju ila. Ihtaja ila artinya membutuhkan. Ahtaju ilaika, saya membutuhkanmu. Padahal ilah yang kita tahu artinya ke. Ya kan? Kalau kita paksakan mengartikan saya membutuhkan ke kamu, akan ambigu maknanya. Padahal ilah di sini adalah makna yang menginginkan adanya kebutuhan. Saya membutuhkanmu. Ahtaju ilaika. Kenapa tidak diartikan kata ilahnya secara sendiri? Karena ilah bukan huruf tambahan, tapi bagian dari kata kerja itu sendiri. Difahami, akhi Apri? Alhamdulillah Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Jadi harus dihafalkan. Jadi intinya itu tuh bukan dicari sendiri, berarti bukannya Ustaz ya. Bukan. Maksudnya bukan dari bahasa Indonesia kita buat ke bahasa Arab gitu. Bukan seperti itu ya Ustaz ya. Memang ada pasangannya sendiri-sendiri gitu ya Ustaz ya. Dia termasuk dalam fiil itu sendiri. Nah, caranya ya dihafal atau enggak banyak-banyak baca gitu atau banyak dengar gitu aja intinya ya Ustaz ya. Benar sekali. Nah, seperti itu. Karena dia bagian yang mempengaruhi makna kata kerja kan. Beda dengan yang kayak sekedar huruf tambahan, ajlisu fil kursi, fi di sini tambahan. Karena dia meskipun tanpa fi itu jala saya ajlisu tetap maknanya duduk. Nah, aqra'u fil madrasah. Jadi kalau kita mengatakan ana ajlisu alal kursi boleh-boleh aja Ustaz ya. Boleh, boleh. Karena dia bukan huruf dia nggak mengubah makna. Nah, boleh. Fil kursi alal kursi. Nah, ada lagi Ustaz. Afan Ustaz.
Ada lagi kan pernah dengar juga eh dakhala yadkhulu itu enggak ada kawannya saat gitu saat. Pernah belajar juga kan kita bicara adkhulu ilal fasli. Enggak gitu rupanya saya. Adkhulul fasla Enggak. gitu aja saat. Enggak pakai Naam, ilah ada gitu khulul Ustaz. faslah. Enggak pakai ilah. Tapi keberadaan ilah juga boleh saja kita gunakan. Karena dia tanpa huruf sebenarnya jelas. Kita masukkan ilah juga sebenarnya nggak mempengaruhi. Tapi ada juga kata dakhola yang dia membutuhkan ini. Misalnya, ada sebenarnya dakhola itu punya beberapa makna. Kalau dakhola langsung ke maf'ul, dia masuk. Atau boleh tambahkan ilah saja, nggak apa-apa. Karena Anda bilang, dakhola dengan sendirinya sudah jelas. Gitu ya. Misalnya jala saya jelisu, boleh nggak kita menambahkan fi? Boleh atau ala boleh. Karena dia tanpa huruf ini sudah jelas maknanya sebenarnya. Jadi keberadaan huruf nggak mempengaruhi makna. Jadi kita sesuaikan saja enaknya seperti apa. Tapi memang afdolnya nggak pakai ada khulul masjidah. Nah, afdolnya nggak pakai. Karena kalau kita mau mengikuti bagaimana kebiasaan orang Arab. Tapi keberadaan ilah sebenarnya secara makna nggak mempengaruhi. Tapi ada juga kata kerja dakhola seperti dakhola ala. Nah, kalau antum mengatakan dakhala ala itu artinya bukan masuk, dia menemui. Makanya dalam hadis ada beberapa kali muncul itu dakhala as-sahaba atau Ali kalau nggak salah ala Nabi Muhammad. Ini bukan masuk ke Nabi Muhammad tapi menemui. Jadi kalau dakhala tanpa huruf artinya masuk, kalau dakhala dengan ala artinya menemui. Antum kalau buka Google ada hadis yang menggunakan dakhala ala dan ini bukan masuk tapi menemui. Nah, jadi bedakan antara dakhola yang memang punya huruf sama dakhola yang nggak punya huruf. Dipahami akhi Apri? Insya Allah paham Ustaz. Nah, seperti itu. Jadi ada memang huruf yang bagian dari kata kerja, di mana jangan paksakan untuk diterjemahkan. Antum akan pusing kalau paksakan. Misalnya tadi, argobu fika. Fi artinya di. Antum mau bilang, saya cinta di kamu. Gak akan masuk akal maknanya kan? Artikan saja di ini menandakan bahwasanya makna rogiba yang diinginkan adalah mencintai atau menyukai. Argobu fika, langsung saja artikan saya mencintaimu. Gitu. Jangan paksakan keberadaan di. Di sini ada juga naam zola, naam pemula, jadi sarannya seperti apa? Naam. Dan yang Anda dapati untuk pemula itu paling penting kosakata. Paling penting kosakata. Naam. Dan ketika memiliki kosakata, tentunya paling penting apa? Paling penting juga mempraktekkan kosakata itu. Gimana kalau belum tahu cara merangkai katanya? Makanya kita sediakan pembelajaran nahwu sharaf setiap ahad. Untuk bagaimana teman-teman bisa mencoba untuk merangkai atau menyusun kata-kata yang teman-teman punya. Nah, jadi untuk saat ini, untuk jangan paksakan pembelajaran nahwunya, ikuti saja pembelajaran yang disediakan, tapi selalu kumpulkan kosakata. Kalau mungkin teman-teman yang ikut program Hawari, coba memang yang diwajibkan hiwarnya saja ya. Cuma kalau Anda pribadi sarankan antum yang baru mulai, coba hafalkan juga kosakata yang ada pada captionnya, yang ada pada teks di bawahnya itu penting. Karena disediakan kosakata, disediakan muradif, disediakan lidu, ada juga kata sifat dan yang lainnya. Nah, makanya insya Allah teman-teman yang mungkin sudah sampai di bulan kedua itu sudah mulai diberikan bentuk hiwar yang ada bolong-bolongnya ya, supaya bisa kreatif sendiri. Cuma qadarullah sejauh ini yang Anda dengar banyak sekali teman-teman yang masih mengikuti misalnya ketika Ana titik-titik madrasah. Dalam pelafalannya Ana adhabu ilal madrasah. Padahal disediakan di bawah ada ansoriku, antoliku, gitu. Coba kreasikan sendiri, jangan ketika memang ada kosong dalam hiwar tersebut, antum bebas berkreasi. Karena kadangkala ketika kita membuat kalimat kita sendiri itu lebih berbekas. Oh ternyata begini penggunaan kata ini. Oh ternyata begini penggunaan kata sifat ini. Seperti itu. Nah, silakan dihafalkan mungkin. Nah, ini Zola yang bagian mufradatnya. Nanti insya Allah pembelajaran ahad nanti, silakan kosakata itu dirangkai dengan aturan yang kami ajarkan di sini. Ini aturan dasar ya insya Allah. Mungkin juga
Zolas ini anak kata atau ya sudah paham insya Allah penyusunannya, cuma mungkin kurang. Dan juga anak ingatkan untuk pemula itu harus berani, bukan berani benar, berani salah. Kita sampaikan dalam bahasa itu orang harus berani salah. Hilangkan perasaan enggak, anak takut buat contoh. Kenapa takut salah? Antum kalau takut salah atau malu salah dalam proses belajar, nggak akan bisa-bisa. Nggak akan bisa-bisa. Proses belajar itu adalah proses ketika kita salah, lalu dibenarkan, lalu kita paham. Itulah pembelajaran. Kalau dari awal kita sudah benar, ngapain belajar gitu kan? Karena belajar itu hanya untuk orang yang mau mempelajari sesuatu yang awalnya dia nggak tahu. Dan nggak tahu umumnya itu pasti akan ada kesalahan. Gitu. Makanya apalagi dalam bahasa, praktek itu hal yang paling penting. Maka ayo berani, silahkan apapun yang ada mungkin terfikirkan, tanyakan. Kalau dalam bentuk pertanyaan atau mungkin dalam bentuk kalimat, tuangkan, tulis. Mau salah, mau benar, jangan takut. Apalagi di sini sebenarnya mungkin ikhwan akhwat nggak saling kenal ya. Makanya aman-aman saja, nggak usah malu kalau salah ya. Nggak ada juga yang kenal kok. Nah, seperti itu. Apalagi kita nggak buka kamera juga. Nah, sampai di sini mungkin insya Allah ya. Nanti insya Allah kita lanjut di nanti dengan pembahasan yang lainnya. Barakallahu fikum. Ikhwan akhwat sekalian yang telah hadir dan istiqamah mengikuti kelas kita. Semoga insya Allah di pekan selanjutnya bisa hadir. Nah, dan juga bisa lebih giat lagi. Nah, bisa lebih aktif dalam membuat contoh. Kita akhiri dengan doa seperti majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.